kasih kelas, welcome back to Miss Ratna. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yuk kita minta tulis tolong kita dulu ya. Let's pray, put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Iya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kepada subtema 3. And you know what? 2 minggu lagi kita akan UTS. Jadi minggu pertama dari bulan Oktober. Ya. Jadi kita akan menyelesaikan dalam 2 minggu ini 2 subtema lagi. Nah, sebelum kita lanjut, Miss Rana want to review first. Yesterday we learned and we have do our homework from page 58 and Miss Rana wants to review number 3. Di situ diminta untuk membuat tulisan perkalian yang berbeda sebanyak-banyaknya. Nah, ada yang kurang banyak kemarin. Jadi kita review dulu ya. The first is 48. Yang pertama itu 48. Nah, Miss Ratna sudah jelaskan sebelumnya, untuk mencari hasil satu angka, kamu bisa kalikan dengan 1. Karena apapun dikali 1 hasilnya angka itu sendiri. Jadi yang pertama 1 kali 48. Itu pasti. Yang kedua, bisa 2 nggak ini? Bisa. Banyak yang sudah mengerti, dibantu dengan papa mama ya. Jadi sudah bisa menemukan bahwa 48 bisa didapat dari 2 dikali 24. Lalu bisa nggak 48 didapat dari perkalian 3? Bisa. 3 kali 16. Nah, lalu bisa lagi nggak dari perkalian 4? Bisa. 4 dikali 12. Terakhir, 48 kita bisa dapatkan dari 6 dikali 8. Oke, siapa yang benar? Good job. Next, 64. 64, nah kembali. Untuk pertama kalikan dengan 1 dulu. 1 times 64. Lalu kalau dia 4 itu hasil 2 tambah 2. Berarti dia pasti bisa didapat dari perkalian 2. 2 times, ayo berapa? 32. 32. Bisa dapat lagi nggak dari perkalian 3? Perkalian 3 tidak. Tapi dari perkalian 4, kalau dia berhasil akhirnya 4, pasti bisa dapat dari perkalian 4. 4 dikali berapa? 4 dikali 16. Lalu terakhir dapat dari 8 kali 8. Miss, masih kurang. Miss Ratna mau kasih tahu. Ingat, 1 times 64 atau 1 kali 64 itu sama saja kita bisa tulis 64 dikali 1. Atau 32 kali 2, 16 kali 4. Dibalik. Tapi hasilnya tetap sama. Nah, kenapa ini Miss Ratna review? Seperti yang Miss Ratna sampaikan kemarin, ini dasarnya adalah kita akan lanjutkan dengan pembagian. Oke, now open your book, page 61. Ayo berhitung. Nah, di situ dikatakan Nina dan teman-temannya akan bermain lempar bola. Ada 8 anak. Mereka akan dibagi dalam 4 kelompok. Perhatikan ini ya. Kalau perkalian, nih. Kalau perkalian, nih ya. Kalau perkalian diulangnya di depan, jumlahnya di belakang. Contohnya 2 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3. Oke? Sekali lagi. Perkalian yang pengulangannya itu di depan. Berapa kali dia diulang? Hari ini kita akan masuk dalam pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian.
perkalian. Jadi mereka itu masih saudara. Nah, perhatikan di sini. Dikatakan kalau perkalian itu penjumlahan berulang. Kalau pembagian, contohnya, Miss Ratna punya kue 4, mau dibagi kepada 2 anak. Nah, jadi kalau 4 kue Miss Ratna dibagi 2, berarti caranya gimana? Ini piring si A, ini piring si B. A, B. Sudah? Jadi kasih 1. 1-1. Tadi Miss Ratna punya berapa kue? 4. Dikurang berapa yang sudah dikasih? 2. Masih ada sisa? Masih. Tambah lagi. Dikurang berapa lagi tadi Miss Ratna kasih? 1-1 jadi 2. Hasilnya adalah 0. Jadi dari sini perhatikan untuk pembagian itu pengurangan berulang. Perkalian penjumlahan berulang. Kata kuncinya berulang. Kalau kali tambah ulang. Kalau bagi nih, bagi itu titik 2. Itu tandanya. Kalau kali kan ini. Jadi perhatikan kalau kali tambah berulang, kalau bagi dikurang ulang nih. Jadi 4 kurang 2 hasilnya 0. Kalau dibuat pembagiannya jadi 4 dibagi nih, serang gede. Dibagi berapa kali dia dikurang? 1, 2. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Oh sorry, 4 dikurang berapa? Dibagi berapa? Dibagi kedua anak, hasilnya berapa kali dia dikurang? 1, 2. Ini jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada Nina. Nah, Nina tadi dengan 7 temannya, jadi 8 anak. 1, kelihatan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan dibagi, aduh kurang jelas ya. Akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Ya. Oke. Akan dibagi kepada 4 kelompok. Jadi kita buat dulu kelompoknya itu. Berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah? Sekarang masukkan satu-satu anak. 1. Oke. Berarti 8 anak. Tadi 8 anak kan? Sudah diambil berapa? Sekali dikurang masuk kelompok, dia dikurang 4 karena 4 kelompoknya. Masih ada enggak? Masih ada. Berapa anak lagi? 4 lagi. Masukkan. 1 sini. 2 sini. 3 sini. 4 sini. Habis. Jadi nah 8 dikurang 4 hasilnya 0. Hasilnya dari ini pengulangan berulangnya hasilnya 0. Kita buat pembagiannya. Berapa tadi yang dibagi? 8. Sudah? Dibagi ke berapa kelompok? Dibagi 4. Berapa hasilnya? Lihat, setiap kelompok memiliki berapa anggota? 2. Oke.
Nah, itu dia pembagian. Jadi kata kuncinya tetap pengulangan. Perkalian dia penjumlahan berulang, tapi kalau pembagian pengurangan berulang. Nah, coba kerjakan yang halaman 63, nomor 3. Sekarang perhatikan, di situ ada 6 dibagi 2. Kita bisa buat cerita itu 6 bola dibagi dalam 2 keranjang. Jadi kamu tinggal seperti tadi. Kalau 8 dibagi 4, berarti 8 dikurang 4, dikurang 4. Jadi kalau 6 dibagi 2, sama saja dengan 6 dikurang 2. Masih ada? Masih. Kurang 2 lagi. Masih ada? Masih. Kurang 2 lagi. Nah, tinggal ditulis. Harus sampai 0. Jadi, ada berapa kali dia dikurang? Kamu bisa hitung tadi. 6 kurang 2, 1. Kurang 2, 2. Kurang 2, 3. Oke, dikerjakan. Ayo. Serana masih tunggu. Gampang ya. Nah, nanti tinggal ngerjain 15 bagi 3, 24 bagi 6. Nah, lanjut. Halaman 69. Nah, ini yang udah Miss Rana jelaskan tadi. Dikatakan ada 36 siswa dari kelas Nina. Guru membagi tempat duduk siswa menjadi 9 deret. Nah, 36 siswa mau duduk nih. 1 deret itu 9. Nah, ini jadi deret 1, deret 2. Hasilnya, ini kita bisa buat pembagian. Caranya seperti yang di buku. 36. 36 dikurang 9, kurang 9, kurang 9, kurang 9, hasilnya 0. Jadi ini sama saja dengan 36 dibagi 9, hasilnya 1, 2, 3, 4. Oke, hasilnya 4. Nah, di bawah dikatakan kita latihan ada 40 kapur tulis. Kapur tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. 40 kapur tulis dimasukkan ke dalam 5 kardus. Berapa banyak kapur tulis di setiap kardus? Caranya ya tinggal buat pengurangan berulang. 40 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sampai hasilnya 0. Oke. Nah, kalau kamu tidak bisa membuat dia berjejer seperti ini, kamu bisa buat menurun. Kalau itu lebih gampang, it's okay. Yang penting kita ngerti caranya mau bagaimana. Nah. Oke, perhatikan di sini. Ada 40. Kapur mau dibagi 5. Berapa hasilnya? Kita bisa pengurangan ke bawah. 40 dikurang 5. Berapa ini? 0 kurang 5 bisa enggak? Pinjam dari depan. 10 kurang 5. 5. 3, 5. Baru 1 ya. Kurang 5 lagi. 5 kurang 5, 0. Turun 3. Masih ada kurang 5 lagi. 10 pinjam. Ini sisa 2. 5. 2 turun. Masih ada. Terus sampai hasilnya 0. Coba kamu hitung jadi berapa kali dia dikurangi. Sudah? Kalau tidak bisa, kalau sulit ke samping ya, karena Miss Rana ngalamin anak-anak kadang sulit kalau ke samping. Nah, dengan cara itu kita akan mengerjakan soal halaman 72 nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dikatakan di sekolah Nina ada banyak bola untuk bermain. Banyak bola berapa? 24 bola untuk 6 kelas. Nah, ini mau dibagi.
24 bola dibagi ke 6 kelas. Jadi setiap kelas, satu-satu kelas ini dapat berapa bolanya? Caranya 24 dibagi 6. Kerjakan dengan pengurangan berulang. Kerjakan dengan pengurangan berulang. Ini pesan Miss Ratna. Kalau kamu hanya tanya mama papa, hasilnya gampang. Tapi waktu ujian tidak ada mama dan papa. Jadi mulailah belajar ya. Yang ketiga, kelompokkan gambar untuk menghitung hasil pembagian. Nah, cara ini sama dengan cara yang kita lakukan ketika mengerjakan donat. Ketika 30 donat, jadi kita mau bagi. Caranya gimana? Pengurangan 4. 16 dibagi 4. Coba lingkari 4. Lingkari 4 lagi. Sama kan tadi 6 bagi 2. Jadi kurang 2, kurang 2, kurang 2. Nah, kalau dia 16 berarti kurang 4. Lingkari dulu 4 bola. 4 bola lagi, 4 bola lagi, 4 bola lagi. Coba hitung berapa kelompok kamu dapat, itu jawabannya. Begitu juga dengan yang 30 dibagi 5. Itu untuk hari ini, ya. Itu untuk hari ini. Miss Rana akan lihat, bisa nggak dalam minggu ini Miss Rana kasih tambahan? Karena mau kasih kamu soal-soal latihan. Tapi Miss Rana lihat kalau tidak tabrakan dengan guru yang lain. Yang paling penting, latihan terus ya nak ya. Perhatikan video ini kembali kalau belum mengerti. Pelan-pelan kerjakan tugasnya. Lalu do your best. Miss Rana wait for your result. Okay, before we dismiss, let's pray again. Put your hands together, close your eyes, bow your head. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing that we have finished our lesson for today, and now your children want to do their homework. Please help them to do their best. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Okay. Tetap berusaha melakukan semuanya sendiri. Kalau nggak bisa ngerti, boleh tanya mama papa, tapi kamu harus mengerti. Karena nanti waktu ujian, hanya ada dirimu dan diriku. Tidak ada diri mama dan papa. Oke, God bless you my children. Bye-bye.